Kami Bante, selamat malam. Saya Jin Susanto dari Cikarang, Wihara Sariputra. Saya sangat senang sebagai Buddhis. Kita kan ada tingkat kesucian, Satapana, Sakadagami, dan Anagami. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, apakah di agama lain juga dapat mencapai tingkat kesucian, misalnya seperti sekelas Sotapana, karena rumah tangga kan bisa juga mencapai tingkat Sotapana. Terima kasih, Bante. Baik. Jadi kalau di dalam Dhamma disampaikan, selama dia menjalankan jalan mulia berunsur 8, di dunia ini tidak akan kekurangan orang yang mencapai kesucian. Jadi tidak berbicara tentang agama, tapi berbicara tentang pelaksanaan jalan mulia berunsur 8, itulah yang akan mengkondisikan orang mencapai kesucian. Baik, itu jawabannya. Oke, wah cukup singkat. Terima kasih. Oke, satu nih dari penanya terakhir ya. Koh Mingjai, silakan Koh Mingjai. Nama budaya, Bante, nama budaya semuanya. Ya. Selamat malam, terima kasih. Padahal harusnya udah ditutup, saya terakhir, nggak apa-apa ya. Mohon izin ya. Bante, saya hanya ingin bertanya 1 menit, nggak lebih dan nggak kurang. Pertanyaan saya simpel aja, Bante. Saya sudah banyak sekali ikut ke komunitas dan saya ingin mengembangkan Buddha Dhamma sebenarnya, tapi melalui musik seperti Anjela. Akan tetapi biasanya itu terkendala ketika saya suka bantu di sana di sini, seperti itu. Bantu di sana sini itu karena saya beranggapan bahwa di mana ada altar Sang Buddha, di sana saya bisa membantu lah, seperti itu. Saya bisa memberikan kontribusi sehingga teman-teman dari Cetia atau dari wihara-wihara yang mungkin belum terjamah itu masih bisa mendengarkan juga Dhamma dari musik seperti itu. Akan tetapi terkadang dari beberapa wihara ada yang bilang bahwa saya nggak bisa berdiri di 2 perahu, di 3 perahu seperti itu. Nah, saya hanya ingin menanyakan kepada Bante, apa sikap yang harus saya lakukan dan bagaimana Bante menyikapi adanya wihara yang malah saling ingin menunjukkan diri gitu loh, bukan saling membangun tapi saling menunjukkan diri. Maaf ya kalau misalnya kata-kata saya ada yang salah. Terima kasih, itu aja. Selamat malam Bante. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Ya, kadang-kadang orang bertanya gitu. Tanyanya cuma 1 menit, tapi butuh jawaban setengah jam. Itu juga ada. Ya, tapi baiklah. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari generasi muda. Sebetulnya musik itu adalah salah satu cara untuk membabarkan Dhamma. Ya, itu cocok tadi yang Jela katakan di awal-awal itu. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa sumber Dharma, kan ada juga yang mengatakan kalau senar gitar sebagai lagu itu dibikin syair, kalau senar gitar disetel terlalu kencang, putus. Kalau senar gitar ini dikendorkan, nggak ada suara. Kalau sekarang disetel pas, baru keluarlah nada. Itu kan sebetulnya berbicara tentang irama musik yang menimbulkan pencerahan. Oh, kalau gitu kita ini kan nggak boleh sembarangan, kita harus pakai jalan tengah ini, nggak bisa main kekerasan ataupun terlalu lunak. Itu musik yang membuat kesadaran. Kemudian ada beberapa lagi yang sejenis itu. Jadi kita melihat musik ini sebetulnya atau nada sebetulnya itu dekat dengan manusia. Jadi ada parita-parita tertentu, kalau dibacakan dengan satu nada tertentu, dia lebih mudah dihafalkan, lebih mudah diucapkan. Nah, sekarang Anda niatnya mau membabarkan Dhamma dengan musik, sangat luar biasa, itu sangat baik sekali. Saya sangat mendukung sekali. Nah, tinggal sekarang Anda kan maunya di semua tempat. Biara A, B, C, D, E, tanpa kita mikir apa-apa, pokoknya yang di mana ada Buddha Rupang, saya mau bantu. Itu sebetulnya sangat baik sekali. Nah, problem yang Anda temui itu hanya dari pengurus-pengurus. Karena ada beberapa pengurus menganggap anak wihara ataupun umat wihara itu kayak nasabah. Sehingga kalau umat saya, ini nasabah berarti umat saya, kalau sampai pindah ke tetangga ini saudara kandung loh, padahal Mesian, sesama umat Buddha tapi di wihara yang berbeda. Waduh,
Ini kalau pindah ke sana kan nasabahku hilang. Nah, kemudian dia menghasut, dia mengeluarkan intrik-intrik dan sebagainya. Sebetulnya itu hanya segelintir orang saja. Beberapa generasi muda sekarang sudah tidak berpikir begitu. Generasi muda berpikir di mana ada wihara, di mana ada Buddha Rupang, seperti yang tadi Anda sampaikan, ya di situ saya boleh datang. Dan kita ya tidak usah, kalau Anda sebagai pengurus, yang mungkin ikut di sini, ada yang pengurus, kalau ketemu orang begitu juga kita jangan mengeluarkan kata-kata yang sinis. Loh, kamu biasanya kan di biaraan, kok sekarang di sini? Ada masalah apa dari sana? Atau kamu mau memata-matai di sini ya? Wah, itu sangat menyakitkan. Jadi biarlah dia datang, ya itu menjadi bagian kita. Kemudian kita ya tidak usah mengatakan tumben datang, biasanya kamu sibuk, sekarang tumben. Dia datang kita urus, dia tidak datang jangan diurus. Jangan kemudian kamu kok sebulan ini nggak datang-datang, sudahlah, itu pribadinya dia. Dia mau datang itu sudah kita terima kasih, ya kita sambut dengan sebaik-baiknya. Dan Anda bisa menyanyi di mana-mana. Saya kira itu bagus. Saya kira seperti Angela ini, dia misalnya mau menyanyi di wihara ABC, saya kira juga tidak masalah. Jadi rasanya hari ini sudah sedikit orang yang punya konsep kamu hanya milik wihara saya. Kamu jangan pergi ke wihara tetangga atau saudara kandung ini. Saudara kandung atau saudara tiri terserah. Bukan tetangga lagi, ini baru saudara kandung, saudara tiri. Hampir sudah tidak ada. Tapi kalau Anda masih nemu itu, ya lakukan pendekatan aja supaya jangan sampai niat Anda yang baik itu terkotori dengan pikiran negatif. Caranya gini, agama Buddha kapan majunya, ketemu orang-orang kayak gitu menjengkelkan. Nah, malah Anda niatnya tadi datang baik, jadi pikirannya negatif. Abaikan saja, di sini tidak boleh ya. Ya sudah, itu mungkin mirip orang jualan, sales. Kan sebetulnya Anda yang mau jadi sales tadi. Sales tapi dari musik. Kemudian Anda mau jualan. Di sini nggak mau beli. Ya sudah, saya jualan di tetangga lagi. Kan gitu aja toh, gampang. Jadi jangan terus kita yang ngotot. Saya ini mau berbuat baik. Kamu menghalangi orang berbuat baik berarti kamu buruk. Nggak usah lah ngomong gitu. Buktikan aja dengan kelakuan. Nanti lama-lama kan orang juga tahu. Saya kira Zaila ini di mana saja dia pasti akan diterima. Karena orang sudah menganggap dia artis nasional, artis Buddhis nasional, menjadi artis kesayangan umat Buddha. Jadi malah orang pada ngundangi, saya sudah mikir, ini dulu dari biara apa, pernah kebaktian di mana, bapaknya pandita mana, guys, kita sudah tidak perlu. Oke, ayo sini, kebaktian sini, ayo baca parita di sini, ayo nyanyi di sini, malah diundang terus. Nah, kalau Anda berprestasi seperti itu, mungkin Anda pun juga akan diundang di mana-mana. Saya kira begitu aja ya. Saya kembalikan kepada saudara atau moderator, saudari moderator Yunita. Terima kasih Bante Anumodana. Sama. Komingjai. Nah, oke. Tanpa terasa nih, waktunya udah panjang kali lebar, tapi saya rasa benar-benar punya esensi baru Bante. Ini Bima pertama yang gimana generasi mudanya itu sangat-sangat terlibat, dan saya sangat-sangat suka banget gitu. Dan itu thank you banget loh buat Angela udah berkenan ya. Terima kasih juga Yunita. Hiburan terganggu jadinya ya kita. Enggak lah. Ya biar tapi benar-benar mudah-mudahan sesi kita malam ini bisa terus terekam dan bisa menggemakan remaja-remaja entah mau Buddhis kah atau apapun itu yang ingin menjadi lebih baik ya tentunya ya Bante ya. Nah tentunya ada sebelum kita akhiri ya tentu ada sedikit pesan closing statement lah dari Angela dan Bante, dimana di YouTube juga ada yang nanya tuh saudara Yuyun, Sela tolong dong kasih tips tuh biar generasi muda khususnya yang di daerah gitu ya, biar mau semangat untuk punya apa ya? Ya, untuk belajar belajar agama gitu loh, untuk ingin mengenal Buddhis, terus gimana ya biar lebih seru gitu loh, biar bikin hidup nggak cuma ngalir doang. Kalau ngalir kan bisa turun gitu ya. Nah itu gimana tuh? Oke, sekarang kan ada zaman modern nih, serba teknologi. Kita anak muda ini sekarang
udah nggak ada yang namanya lepas dari gadget ya, pasti kemanapun bawa HP. Jadi alangkah mudahnya sekarang kalau misalnya kita mau bergabung ke sebuah komunitasnya. Tadi yang aku bilang juga, kalau komunitas-komunitas ini kan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi malah justru semua, tadi kan aku diminta sama Ciunita juga untuk nge-share linknya kan. Nah, semua komunitas ini tuh biasanya tuh mereka punya satu grup gitu, grup WhatsApp atau apapun itu, ada yang sampai Discord juga. Itu kamu bisa join. Jadi dari seluruh Indonesia teman-teman di situ semuanya bisa join, mulai dari yang di daerah, mau yang dimanapun itu, kau bisa punya teman. Jadi biasanya anak muda ini identik dengan kalau misalnya rame-rame baru seru nih, punya komunitas, merasa a part of. Kalau misalnya sendirian kayak merasa outsider, kemana nih yang lain itu kan. Nah, akhirnya inilah wadah-wadah seperti ini nih yang bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi. Terus teman-teman tuh jangan pernah malu untuk menjadi seorang Buddhis ya. Bahkan artis-artis terkenal di luar negeri pun kayak Angelina Jolie, terus Orlando Bloom, itu bahkan mereka sangat tertarik untuk menjadi seorang Buddhis. Kenapa kita enggak nih? Apalagi yang udah terlahir dari orok sebagai seorang Buddhis, kenapa kamu tidak mempelajarinya lebih lanjut lagi gitu kan? Kayak tadi Bante Utama sempat bilang juga dari kecil udah belajar tapi kayak masih antara iya dan enggak nih, sampai akhirnya penasaran pengen dalam waktu cuma 3 tahun ya bisa mempelajari agama Buddha itu semua, sampai akhirnya bulat tekadnya untuk menjadi seorang Bante. Nah, kita punya waktu yang udah sampai, ya sebut saja aku yang udah 20-an ke atas, punya waktu yang cukup sangat banyak untuk belajar. Kenapa nggak kita terus-terusan belajar gitu. Kita explore ya. Ya tetap semangat teman-teman yang dimanapun kalian berada, apalagi di kondisi sekarang ya, manfaatkan teknologi sebaik-baiknya, karena aku juga bekerjanya dengan social media ya, gak jauh-jauh dari teknologi. Manfaatkanlah, jangan kehabisan waktu di social media atau teknologi tanpa tujuan yang jelas. Kalau misalnya kamu memang suka social media, teknologi, suka ngepost Instagram, jadilah seorang yang kayak aku, yang aku kerjakanlah sesuai dengan apa yang kamu senangi ya. Mau jadi gamers karena kamu suka main game, monggo silakan. Jadi jangan stuck di satu tempat ya. Mungkin bisa dibikin Tela. Waduh. Oh ya, sama sebelumnya aku mau terima kasih juga sama teman-teman dari Wihara Dharma Ratna sudah mengundang pada malam hari ini. Senang banget bisa mewakili salah satu anak muda ya, bisa mengungkapkan atau kayak apa ya, menceritakan kenapa sih harus menjadi seorang Buddhis, kenapa aku memilih untuk menjadi seorang Buddhis gitu kan. Sampai malam ini bisa ketemu juga sama Bante Utama, bisa ngobrol langsung, karena mama papa saya sangat ngefans berat sama Bante Utama. Setiap ngapain selama pandemi ini Bante, selama saya di rumah, saya bisa denger ada suara Bante Utama, bingung nih siang-siang dari mana nih. Ternyata mama saya nyetel gede-gede sambil lagi gosokan, mau apapun itu dilakukan sambil dengerin ceramahnya Bante Utama. Seneng banget, terima kasih Bante bisa bertemu. Iya. Dan ternyata Sela, ini dan Bante momen jilid 45 ini akhirnya YouTube-nya Wihara nembus tuh 1000 partisipan loh. Wah, yang masih berupaya gitu, dan wah, mudah-mudahan bisa semakin bersama-sama ya kita ya. Dan pada Bante mungkin apa yang bisa ya, jadi pembahasan kita pada kesempatan ini memang luar biasa. Saya juga bisa berkumpul dengan salah satu tokoh generasi muda, karena kalau sekarang nama Angela ini cukup terkenal, bahkan di kalangan yang bukan Buddhis pun juga cukup terkenal, apalagi di kalangan Buddhis, yang bagi saya ini sangat menarik sekali perjumpaan kita kesempatan ini, sehingga juga bagi teman-teman semua, tentu hal ini juga membanggakan, memberikan satu kebahagiaan bagi kita bahwa kita tidak harus merasa kecil dengan pemahaman kita pada agama Buddha. Agama Buddha itu tidak perlu terlalu banyak tahu, tapi yang paling penting adalah jalankan. Kalau di dalam Dhamma disampaikan, daripada menghafal 1000 kata yang tidak bermanfaat, lebih baik 1 kata, tapi itu bisa menimbulkan kebahagiaan bagi kita. Keyakinan kita akan menjadi kuat di dalam Dharma kalau kita menjalankan dan kita merasakan manfaatnya. Selama kita sudah merasakan manfaatnya, maka Anda tidak akan goyah dengan siapapun juga. Ibaratnya kalau Anda sudah makan nasi misalnya, di Indonesia kita sudah biasa makan nasi, kita merasakan manfaatnya.
Kemudian kita diajak kemana-mana, lalu kok nggak ketemu nasi ya? Ya misalnya kita keluar negeri 2 bulan misalnya, aduh kok nggak ketemu nasi ya? Rasanya ada kekangenan. Itu mungkin di dalam salah satu tadi penanya mengatakan, kok saya ada rasa kebutuhan ya kalau ke wihara itu. Nah kita harus mengkondisikan ada kebutuhan di wihara itu. Rasanya kalau belum ke wihara, belum ada komunikasi dengan teman lain. Kalau sekarang kan nggak bisa ke wihara ya karena pandemi. Tapi sekarang kalau saya belum ikut dalam kegiatan misalnya meeting seperti ini, atau mungkin kita nonton dari YouTube atau dari mungkin Instagram atau dari apa saja, kita merasa kalau hari ini saya belum ikut, kok rasanya nggak enak ya. Ada satu kebutuhan. Nah, itu berarti Anda keyakinannya kepada Dharma luar biasa. Sehingga nanti di zaman apapun juga, dengan tantangan apapun juga, Anda akan tetap bertahan karena Anda merasakan manfaatnya. Seperti Anda merasa, aduh senangnya jadi orang Indonesia, maka Anda ditawari untuk warga negara lain pun Anda nggak mau, karena Anda merasa, saya senang di sini, ini feel at home saya di sini, saya merasa bahagia saya di sini. Nah, kalau itu Anda bisa munculkan dengan praktek Dharma, dengan praktek berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan bertindak yang baik, dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka Anda akan yakin dan tetap pada Dharma. Ya, seperti nanti papahnya Sheila yang juga sudah jadi pandita, kemudian akhirnya menginspirasi ketika tadi membaca parita di pemakaman atau apa, menginspirasi Sheila untuk ikut. Ini kan tanpa diajak, tanpa apa, tapi terpancar dari wajahnya, terpancar dari tubuhnya, membuat anaknya, aku pengen ikut dan kok enak ya. Dan akhirnya mamahnya pun ikut dan lain sebagainya, sehingga sekarang mamahnya nyetel besar-besar, suara atau ceramah atau apa, kalau waktu melakukan apapun juga. Nah ini kan berarti merasakan manfaatnya ya, sehingga itulah yang akan memperkuat keyakinan kita. Ibarat tadi pohon sudah disirami, dipupuk, kemudian dicabuti rumputnya, maka pohon ini akan tumbuh dengan segar dan akan berbuah. Buah ini adalah buah kebahagiaan di dalam Dhamma. Ya, karena itu mudah-mudahan perjumpaan ini memberikan manfaat. Saya juga senang dengan bisa berbahas bersama dengan Sheila sebagai wakil generasi muda, dan juga salam nanti untuk orang tuanya, Papa dan Mama. Ya, semoga selalu berbahagia di dalam Dhamma. Dan saudari Yunita juga yang luar biasa, yang saya kenal sejak masih kecil mungkin, ya, dan sampai hari ini ya sudah tetap yakin dengan Dharma, dengan luar biasa, dari keluarga Buddhis yang juga luar biasa. Dan sekarang ada generasi muda, yaitu Fania, yang juga luar biasa. Mudah-mudahan wakil-wakil ini, tentu saya tidak bisa menyebut semua yang hadir ya, ada 100 lebih di Zoom dan 1.000 orang yang di YouTube, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi jadikanlah ini sebagai momen untuk kita semakin yakin pada Dharma, semakin kuat pada Dharma, karena kita melaksanakan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di zaman apapun juga kita tetap yakin pada Dharma. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Yunita. Terima kasih.